podcast kita No Sabar Ngobrol Santuy Bareng. Nah, bersama aku Sakinah Mutiakana dan teman diskusi kita nih yang gak kalah seru, Alisa Fadila. Apa kabar sis? Halo Kak Gina, baik banget nih Kak Gina, apa kabar? Baik banget, apalagi dengan pembicaraan kita pada siang hari ini ya. Iya, pembicaraan kita pada hari ini menarik banget nih, apalagi nyentuh banget buat generasi muda alias generasi Gen Z Kak Gina. Apa tuh? Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang bahasa Gen Z itu kreatif atau cuma ngada-ngada sih? Gimana nih menurut Kak Gina? Nah, honestly aku tuh rada bingung sama kagum banget nih sama kata-kata dari Gen Z ini. Nah, misalnya tuh kayak istilah IYK, santuy, ataupun kayak healing gitu loh. Itu tuh lucu dan relatable banget. Nah, tapi kalau kita pikir lagi nih ya, kadang-kadang kita tuh jadi berasa kayak orang yang nggak tahu nih istilah Gen Z ini, jadi merasa ketinggalan. Pernah mikir gitu nggak sih Alisa? Sumpah Gina, aku kayak sering banget mikir kayak gitu. Kayak waktu ini pengalaman aku banget. Waktu itu aku pertama kali nih dengar kata ngap. Kayak aku pikir ini typo atau bahasa apa gitu kan, aku nggak tahu. Rupanya setelah aku cari tahu apa sih ngap itu, ternyata adalah balikan dari kata bangke. Sumpah ya, ini dari mana sih, lucu juga ya. Ya bener banget lagi, tapi ya kalau dilihat-lihat nih bahasa yang sering kita gunain tuh kayak kebiasaan kita di sosmed tuh muncul gitu loh. Ya nggak sih, kayak misalnya di IG, TikTok, Twitter nih ada satu orang yang bikin istilah gitu kan, terus orang lain pada ngikutin, kayak FOMO gitu loh. Iya sih, algoritmanya emang kayak gitu sih. Kayak misal nih ada konten lucu, nah rata-rata tuh kayak mereka pakai kata slay atau halu, langsung deh jadi istilah umum. Tapi nih ya Kina, menurut aku nih itu tuh kayak bukan cuma iseng doang, tetapi ada sisi kreatifnya juga loh. Seperti mereka itu membuat cara baru untuk nyampein perasaan itu kayak gimana, dan tetapi nggak perlu nih pakai kata-kata yang bertele-tele kayak gitu sih menurut aku Kina. Ya setuju sih, tapi kadang gue mikir apa jangan-jangan kita tuh terlalu nyaman gitu pakai bahasa-bahasa gaul ini. Kayak misalnya nih ya, ada misalnya kita nih ngerjain tugas kelompok gitu kan, terus ada yang ngomong, ayo guys, gas kita bikin kerja kelompok biar kita slay presentasinya. Gimana coba kalau ada dosen yang denger gitu loh? Itu sih menurut aku bakalan kacau banget sih ya. Tetapi walaupun kayak gitu, menurut aku ya Gen Z itu pandai banget sih nge-switch situasi. Kayak mereka tuh bisa ngomong kayak gitu, kayak bilang slay, gaskan sama teman sebayanya. Tetapi kalau misalkan kayak di depan dosen, guru, mereka kayak bakal switch kembali formal gitu sih kita. Tapi nggak bisa kita pungkiri sih kalau misalkan kadang di beberapa situasi serius terbawa kata-kata nggak sengaja kayak slay, halus seperti itu sih. Iya sih, ya kayak ada gap atau jarak gitu ya. Dia juga pernah nih ngomong sama orang tua gue kan soal istilah healing gitu kan. Mereka tuh mikirnya healing itu kayak suatu pengobatan yang serius gitu loh. Padahal kan kita bilang healing itu kan untuk liburan santai gitu kan. Nah, menurut lu nih Lies, gimana tuh miskom antara generasi ke generasi kita yang Gen Z ini? Menurut aku sih generasi kita nih Gen Z ini dengan generasi sebelumnya, contoh generasi tua itu tuh banget gak sih meskemnya. Kayak generasi tua tuh kadang bakalan gak relate gak sih dengan apa yang kita omongin sebagai Gen Z ini. Tapi walaupun begitu, di sisi lain bahasa kita nih emang berubah terus sih kita. Kayak mungkin dulu pada zaman generasi mereka kayak generasi tua atau generasi milenial ini, mereka pasti punya bahasa gaul sendiri gak sih? Jadi ya ini mungkin di fasenya aja sih. Bener banget sih, tapi ya gue juga merasa penting gitu loh buat kita ngerti kapan waktu kita gunain bahasa gaul ini pada waktunya, pada pas di tempatnya gitu loh. Kayak misalnya nih kita ngechat teman kita ya, kita ngechat teman kita kan, ya santuy aja gitu. Tapi kalau ke dosen atau dosen atau HRD gitu kan untuk ngelamar kerja kan, terus janganlah IYK atau healing atau apa segala macam, santuy gitu kan. Itu gak mungkin banget sih. Kayak kita seperti yang tadi harus pandai switch deh di beberapa situasi. Jangan sampai kita tiba-tiba lagi ngelamar kerja bilang kayak gitu. Itu
bakal jadi minus banget gak sih buat kita. Tapi intinya sih aku ngelihat bahasa Gen Z ini sebagai kayak seni komunikasi kreatif sih, tetapi emang ada batasannya. Nah jangan sampai kita tuh lupa gimana konteks dalam kita berkomunikasi. Iya, betul banget sih. Jadi kesimpulannya ini, bahasa Gen Z ini menurut kita kreatif ya, Iya. tapi nggak boleh dipakai sembarangan, Yes, betul tetap banget. pada tempatnya. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, gimana nih? Setuju nggak sama pendapat kita? Yo ini teman-teman podcast, jangan lupa ya kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ataupun DM kita. Nah kami berdua nih pengen tahu nih gimana sih sudut pandang kalian tentang bahasa Gen Z ini kreatif atau cuma ngada-ngada sih? Oke, segitu dulu ya obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap slay dan healingnya jangan lupa direncanain dulu, apalagi mau UAS kan, selesai UAS. Yes, betul banget. iya. Oke teman-teman podcast Nostalba, jangan lupa terus pantengin podcast episode terbaru kami dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe.